Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Bapa. Kami boleh selalu hidup di hadirat-Mu. Meski kami tidak pantas dan tidak layak, tapi Kau izinkan kami merasakan, mengalami Engkau yang hadir, yang selalu hadir di seluruh sepanjang waktu hidup kami, 24 jam. Tuhan bantu kami supaya kesadaran ini muncul dalam hidup kami. Supaya kami berdoa dengan tak jemu-jemunya seperti yang Kau minta bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini kita diajak oleh Yesus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hakim yang jahat yang diminta oleh seseorang untuk membebaskan dia dari segala kesalahannya. Dan dia terus yang bersalah ini terus datang dan seperti menggoda terus menerus si hakim ini. Sampai hakim ini mengatakan lebih baik supaya aku tidak bermasalah dengan ini, supaya tidak capek dengan ini, maka aku akan memberikan izin membebaskan orang ini dari segala kesalahannya. Kalau hakim saja berbuat demikian, apalagi Tuhan. Hakim yang jahat saja mau membebaskan orang dari kesalahannya. Tapi apakah Tuhan lebih daripada itu? Yesus mengatakan, lebih daripada itu. Nah, jadi kita berdoa tidak jemu-jemunya dan juga Tuhan tidak akan memberikan yang terbaik. Maka kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Dalam Paulus dikatakan berdoa senantiasa, selalu berdoa senantiasa. Apakah mungkin kita bisa berdoa tidak jemu-jemunya? Apakah mungkin selama 24 jam kita bisa berdoa tanpa henti-hentinya? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita ingat akan tradisi Karmel. Mungkin sebagian dari Anda belum kenal dengan spiritualitas Karmel. Spiritualitas Karmel itu adalah spiritualitas untuk hadir hidup di hadirat Allah. Ya. Dan inilah spiritualitas dari Nabi Elia, ya, hidup di hadirat Allah. Allah hidup, kepadanya kami menyembah, kami sujud. Artinya apa? Tuhan itu sebetulnya hadir selalu dalam diri manusia. Tuhan itu menjadi dasar dari kehidupan manusia. Ya, tanpa Tuhan tak mungkin kita bisa hidup. Katakanlah seperti itu. Ya, seandainya Tuhan melepaskan semua apa yang Dia ciptakan ini, maka habislah manusia. Ya. Dan Tuhan tidak pernah melepaskan itu, kecuali kalau manusia menolak Dia sendiri. Bahkan ketika mati pun, Yesus mengatakan kalau kamu percaya padaku, kamu tidak akan mati. Dan kalau kamu mati pun, kamu tetap hidup. Karena dalam kesatuan dengan Tuhan itu. Ya. Kecuali kalau manusia sendiri menolak, melepaskan diri dari ikatan yang Tuhan berikan kepada dirinya. Ya. Jadi atau juga kalau manusia itu bersekutu dengan kekuatan lain yang melawan Tuhan, yaitu iblis. Ya, jadi menolakkan itu artinya bisa saja penolakan secara manusiawi, ya, dia tidak peduli lagi, tidak butuh Tuhan lagi, tidak dengan sengaja melepaskan, atau dengan kekuatan kegelapan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan kita adalah bagaimana, apakah mungkin ya, kita berdoa selalu senantiasa, ya. Apakah mungkin itu kita lakukan ketika kita sedang bekerja, ketika sedang melakukan sesuatu, kita tetap bisa berdoa? Ya. Nah, kita harus mengerti dulu pemahaman kita tentang doa, saudaraku. Ya. Kalau doa itu dianggap sebagai suatu ritual, ya, sebagai suatu suatu yang ritual liturgis, ya, kita jalani di setiap minggu, setiap hari, ya. Suatu tindakan jam tertentu, jam sekian, bisa saja tidak mungkin. Karena kita tidak mungkin dalam posisi terus-menerus untuk berdoa kalau itu dilakukan secara fisik. Ya. Nah, pemahaman kita akan doa tidak seperti itu. Harus lebih dalam daripada itu, gitu loh. Harus lebih dalam daripada itu. Tidak hanya sekedar waktu demi waktu, tetapi doa itu seperti nafas.
Dan Tuhan memang juga seperti nafas. Seperti kalau kita tanpa nafas, kita tidak bisa hidup. Bagaimana doa itu seperti nafas? Jadi doa itu hanyalah sarana, hanyalah instrumen, hanyalah sarana yang dipakai supaya kita apa? Berjumpa dengan Tuhan. Supaya kita bergaul dengan Allah. Supaya kita bersekutu dengan Allah. Ya, jadi sekali lagi doa itu bukan tujuan. Kalau doa menjadi tujuan, kita menjadi berat. Ya, menjadi berat. Tapi doa haruslah menjadi suatu nafas untuk bergaul, berjumpa dengan Allah. Dengan kesadaran, dengan keyakinan, dengan teologi bahwa Tuhan hadir selalu di mana-mana, kapanpun, di saat apapun, dan dia menjadi nafas hidup kita. Tuhan sendiri sudah begitu dalam realitas dirinya sendiri kepada manusia. Dia mendampingi manusia dalam segala sesuatu, dalam situasi apapun. Itu tidak kita sangkal. Ya. Nah, kalau Tuhan sendiri hadir hidup di dalam diriku, dalam alam semesta, dalam apapun, dan sarana yang terbaik tentu saja doa. Ya. Nah, doa itu tentu saja ada aspek fisikal, ada aspek liturgi, ritual, itu tetap kita lakukan gitu loh. Tetap harus kita jalankan. Bahwa kita dari pagi, bangun pagi berdoa, kemudian mau makan, kemudian mau berangkat, mau pergi, mau lakukan, atau seminggu sekali bersama yang lain, doa lingkungan, doa apa, itu tetap harus kita jalankan sebagai bagian ritual liturgis yang harus kita jalankan. Nah, tentu saja dalam pelaksanaan itu orang bisa jatuh kepada ritualisme dan legalisme dan liturgi saja, cukup. Ketika itu sudah dijalankan cukup. Nah, tetapi orang bisa sampai jatuh kepada itu saja cukup, menjadi legalistis seperti orang Farisi, orang Yahudi. Tetapi ada sesuatu yang lain yang lebih dalam ketika orang berada dalam posisi seperti itu dan dia mengalami penderitaan, mengalami kesulitan-kesulitan, dan seolah-olah doa-doa yang dia jalankan itu tidak lagi menjawab kebutuhan-kebutuhan dia. Maka orang lalu kemudian mencari lebih dalam. Nah, disitulah kita lihat ketika orang mencari lebih dalam, ya, dipanggil untuk masuk lebih dalam, disitulah kita lihat doa bukan hanya dalam fisik, liturgis, ritual, legalistis, tetapi harus dalam roh dan kebenaran. Nah, itu dikatakan oleh Yesus, hendaklah kamu hidup dalam roh dan kebenaran. Jadi ada satu aspek penting di dalam hidup doa, yaitu peranan Roh Kudus. Ketika Yesus sampai kembali kepada Bapa, dia mengatakan, aku akan mengirimkan kamu penolong, pembantu, yaitu Roh Kudus yang mendampingi. Nah, disitulah dalam teologi orang Katolik, Roh Kudus itulah menjadi anugerah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang dicurahkan kepada kita dalam kesatuan dengan Bapa dan Putra. Ya. Jadi mendampingi. Jadi roh yang Yesus yang sudah mati itu, ya, yang sudah wafat dan bangkit, sekarang tinggal dalam dalam diri kita lewat roh Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam kesatuan dengan Bapa. Jadi dengan kata lain kita tetap dalam kesatuan dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam kesatuan dengan Yesus, dengan kesatuan dengan Bapa, karena Roh Kudus itulah. Nah, jadi ada dua hal penting yang harus kita jalankan dalam roh dan kebenaran. Nah, maka roh itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita pribadi ketika dari Allah, tapi juga buah-buah roh. Kita hidup dalam buah-buah roh, ya. Nah, maka di situ dalam kebenaran itu adalah buah-buah roh. Ya, mencintai, mengasihi, sabar, murah hati, mengampuni, memaafkan, ya, memahami tentang keselamatan, ya, secara benar. Jadi roh dan kebenaran pribadi, yang dari pribadi roh itu harus kita mohonkan, ya, karena ini adalah rahmat, maka kita mohon. Maka ketika Yesus bangkit, para murid, ya, seperti Maria Magdalena dan murid yang lain tidak mengenali bahwa itu Yesus. Tidak mengenal, tetapi ketika kemudian ketika Yesus mulai memanggil nama mereka, ya, dan kemudian ketika Pentakosta terjadi, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi mengerti, memahami segala sesuatu dengan benar. Semua ajaran Yesus dimengerti dengan baik ketika Roh itu memberikan inspirasi, memberikan pencerahan, memberikan. Nah, jadi di situ peranan. Maka ada dua hal yang mau saya sampaikan.
Ya, supaya kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya adalah kita memohon Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Maka dalam audio dan video saya katakan selalu mohon datanglah Roh Kudus. Setiap kali berdoa datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan, hidup di hadirat Allah. Ya, datanglah Roh Kudus. Maka mari kita lakukan itu. Maka untuk apa? Karena itulah maka apa yang harus kita lakukan? Kita melatih, karena ini sesuatu yang bukan gampang, maka harus ada latihan. Datanglah Roh Kudus, kita daraskan setiap hari. Datanglah Roh Kudus. Jadi roh kita yang berdoa, pikiran kita dan mulut kita, tapi roh kita. Mulai dari mulut kita dulu, nanti mulai pikiran, lalu mulai merasa. Datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Kalau Anda mau serius dalam hidup doa, katakanlah 100 kali, 2 kali putaran rosario. 100 kali atau 200 kali datanglah Roh Kudus. Nanti itu lama-lama akan doa itu sendiri yang berdoa untuk kita. Paulus mengatakan roh yang dalam diri kita berdoa untuk kita. Karena kita mulai dengan mulut dulu, kita latihan itu dengan mulut, dengan pikiran, lalu kemudian kita lama-lama roh itu yang bekerja untuk kita. Jadi saudaraku terkasih, perintah Yesus untuk berdoa tidak jemu-jemunya adalah suatu undangan, suatu anugerah. Supaya Tuhan hadir, kita hadir. Ketika Tuhan hadir dan kita merasakan kehadirannya, tak ada satu kuasa manapun yang dapat mengalahkan itu, kata Paulus dalam surat kepada umat di Roma. Ketika Tuhan hadir, segala kuasa manapun bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Nah, itulah tujuan dari doa kita. Ya. Maka ketika kita berdoa, Roh Kudus hadir, maka kita, pikiran kita, hati kita, seluruh diri kita, ya, dibimbing, dikuasai oleh Roh Tuhan. Itu idealismenya, itu perjuangan kita. Maka Anda yang mengikuti, mendengarkan audio video saya, latihlah itu. Ya. Sampai sekarang pun saya terus melatih sejak frater sampai sekarang. Itu yang disebut dengan doa-doa singkat. Ya, dikatakan datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Ya, datanglah Roh Kudus. Terus sehingga hidup kita lebih damai, lebih tenang, lebih tentram, lebih bahagia. Karena Roh Kudus membimbing, menuntun kita. Semoga Anda diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk berdoa tidak jemu-jemunya. Hari ini daraskan itu, berdoa tidak jemu-jemunya. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus.